say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Nikita Aulia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang pertama, kita akan mencari data. Datanya sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya kita akan ke permasalahan 2. Nah, kita sudah di permasalahan 2. Setelah kita mendapatkan data dari permasalahan 1, maka kita akan menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas melalui data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Yang pertama, kita akan mencari jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terbesar dalam data 180 dan nilai terkecil dikurang nilai terkecil yaitu 145. Hasilnya adalah sama dengan 35. Selanjutnya kita akan mencari banyak kelas. Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 tambah 3,3 ditambah dengan log N. N adalah jumlah siswa yang ada di kelas. Karena jumlahnya 36 siswa, jadi log N-nya adalah 1,55. Jadi 3,3 dikali 1,55 dan ditambah 1, hasilnya adalah 6,11. Kita bulatkan menjadi 6. Lalu yang ketiga, kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas dirumuskan dengan J per K. J itu 35 dari hasil ini dan K-nya adalah 6. 35 per 6 sama dengan 5,83. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi panjang kelas, jangkauan, dan banyak kelas sudah kita dapatkan. Lalu kita akan menuju ke permasalahan 3. Lalu setelah kita sudah mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mencari nilai. Cara mencari nilai yaitu kita masukkan terlebih dahulu nilai paling kecil yang ada di data, lalu kita tambah dengan panjang kelas. Tadi sudah kita dapatkan panjang kelasnya adalah 6. Jadi 145 ditambah 6 sama dengan 150. Jadi 145 dikurang 50. Kenapa 145 ditambah 6 menjadi 150? Karena 145-nya masih dihitung. Jadi 145 tambah 6 adalah 150. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan turus? Kita menentukan turus dengan cara 145 dan 150 ada berapa orang. Jadi kita harus menentukan ada berapa orang di antara yang memiliki nilai di antara 145 sampai 150. Nah, jadi yang memiliki tinggi badan 145 sampai 150 di data tersebut adalah 4 orang. Begitupun seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita mencari frekuensi? Frekuensi hanyalah angka dari turus yang sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana cara kita mencari tepi atas? Tepi atas rumusnya itu ditambah dengan 0,5. Tepi atasnya ini yang sebelah kanan, nilai sebelah kanan. Jadi 150 ditambah dengan 0,5 sama dengan 150,5. 156 ditambah 0,5 hasilnya 156,5. 162 ditambah 0,5 hasilnya 162,5. Begitupun seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari tepi bawah? Sama saja seperti tepi atas, tapi bedanya hanya tepi bawah ini dikurang 0,5. Tadi tepi atas ditambah 0,5, tapi kalau tepi bawah dikurang 0,5. Jadi tepi bawah ini nilai yang berada di sebelah kiri. 145 dikurang 0,5 hasilnya 144,5. 151 dikurang 0,5 hasilnya 150,5. Begitupun seterusnya. Lalu kita akan mencari titik tengah. Titik tengah itu kita menjumlahkan nilai 145 ditambah 150 lalu dibagi 2 dan menghasilkan 147,5. Begitupun seterusnya. Lalu lanjut ke permasalahan 4. Setelah kita menentukan tabel distribusi frekuensi, lalu kita ke permasalahan 4. Kita akan
menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita akan membuat pertama garis horizontal dulu, lalu garis vertikal. Garis horizontal diisi dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di tabel data distribusi frekuensi yang tadi. Lalu yang vertikal kita isi dengan frekuensi yang sudah kita dapatkan di tabel tersebut. Nanti tinggal kita tarik garis 145 sampai 150 memiliki frekuensi 4. Jadi kita tarik garis sampai 4, begitupun seterusnya. Nah, setelah kita menentukan sudah menjawab permasalahan 4, lalu kita akan menjawab permasalahan terakhir, yaitu permasalahan 5. Nah, di permasalahan 5, kita menentukan nilai rata-rata atau mean, median, dan modus dari data tinggi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita di sini sudah mendapatkan nilai yang tadi, lalu frekuensi atau F1. Nah, lalu kita di sini tambahkan FK dan XI. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Cara mencari FK yaitu dengan cara FI disalin dulu ke FK. FI yang pertama 4 disalin ke FK menjadi 4. Lalu 4 ditambah dengan FI yang nomor urut kedua, 4 tambah 5 9. 9 tambah 11 20, 20 tambah 10 30, begitupun seterusnya. Lalu bagaimana kita mencari XI? XI itu sama saja dengan nilai tengah yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, lalu di sini ada FI dikalikan dengan XI. Sama dengan FI dikalikan dengan XI. 4 dikali 147,5 hasilnya adalah 590. Begitupun seterusnya. Setelah kita mendapatkan data dari FK, XI, FI dan nilainya, lalu kita akan menjumlahkan frekuensinya atau FI. Kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 11 tambah 10 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah 36. Lalu kita juga akan menjumlahkan perkalian dari FI dan XI. Hasilnya adalah 5814. Nah, lalu kita akan lanjut untuk mencari mean. Mean atau nilai rata-rata. Rumusnya adalah X bar sama dengan omega FI dikalikan XI per omega FI sama dengan omega FI dikali XI sudah kita dapatkan, hasilnya itu 5814. Kita masukkan nilainya di sini. Lalu omega FI yaitu 36. Jadi nilainya kita masukkan di bawah 5814 di 36. Jadi 5814 dibagi 36 hasilnya adalah 161,5. Lalu selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Median rumusnya adalah ME sama dengan TB. TB adalah titik bawah tambah N per 2 dikurang FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Lalu per F dikalikan P. P adalah panjang kelas. F adalah frekuensi. FK itu biasanya adalah sebelum data ke 18. Nah, kita mencari dulu datanya. Rumusnya adalah N per 2. N yaitu jumlah siswa, 36 per 2 sama dengan 18. Data ke 18 ada di FK 20. Lalu kita akan mencari TB-nya. TB-nya yang ada di FK 20. FK 20 memiliki titik bawah 157. Lalu dikurang 0,5. Hasilnya adalah 156,5. Jadi kita dapatkan titik bawahnya 156,5 ditambah dengan 18. Kita lihat tadi N per 2 adalah 18 ditambah dengan 9. 9 adalah FK sebelum data ke 18 atau FK 20. Lalu per 11. 11 adalah frekuensi. Frekuensi 20 dikalikan 6. 6 adalah panjang kelas. Lalu 156,5 ditambah 18 ditambah 9 sama dengan 27. 27 per 11 dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 14,72. Kita tambahkan dengan 156,5. Hasilnya adalah 171,22. Lalu yang terakhir kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul. Biasanya frekuensi paling besar. Nah, rumus modus adalah MO sama dengan titik bawah ditambah dengan D1 yaitu angka sebelum modus. Modus itu adalah biasanya yang sering muncul atau yang angka paling besar.
per D1 ditambah D2. D2 adalah angka sesudah modus. P panjang kelas dikalikan dengan P panjang kelas. Kita akan mencari D1 dulu. D1 sama dengan modusnya yang kita dapatkan 11. Karena angka yang sering muncul pada tabel adalah angka 11, lalu dikurangkan dengan 5. 5 adalah angka sebelum modus, sama dengan 6. Jadi kita dapatkan D1-nya adalah 6. Lalu D2 modus dikurang dengan angka sesudah modus, yaitu 10. 11 dikurang 10 hasilnya adalah 1. Jadi D2-nya adalah 1. Lalu setelah itu kita akan mencari TB. TB itu TB titik bawah yang kita dapatkan dari modus 11, yaitu 157 dikurang 0,5 sama dengan 156,5. Nah, lalu kita hasilkan 156,5 ditambahkan dengan 6 D1 per D1 ditambah D2. 6 ditambah 1 dikalikan 6. Lalu kita turunkan 156,5 ditambahkan dengan 6 tambah 1 7 dikalikan 6 hasilnya 5,14 ditambahkan dengan 156,5 menghasilkan 161,64. Baik, sekian dari video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.